Ya, jadi baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi juga, Pak. Ya, jadi baik, perkenalkan saya Perawat Yosafat. Jadi tujuan saya di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang HIV atau AIDS. Mungkin sebelum saya mulai memaparkan diri, ada apa Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Ya, jadi baik. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang HIV. Mungkin sebelum saya melanjutkan tentang materi, mungkin Bapak-Bapak sudah pernah mendengar bagaimana tentang penularan HIV, terus cerita tentang HIV. Mungkin Bapak sudah pernah mendengarkan? Sudah pernah mendengarkan, Pak. Di sini itu yang saya tahu itu bahwa HIV di sini itu bisa menular melalui hubungan seksual, Pak. Mungkin hanya itu saja yang saya tahu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwa penularan HIV itu bisa terjadi melalui tadi yang pertama hubungan seksual, terus transfusi darah, terus pemakaian jarum suntik secara bersamaan. Ya, jadi baik, saya mulai dengan awal. Jadi HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Jadi ini yang pertama tentang HIV. Terus tubuh manusia itu bisa terinfeksi HIV itu karena kekebalan tubuh itu sangat menurun. Jadi kita lihat poin kedua, di dalam tubuh kita terdapat sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi terhadap serangan benda asing. Seperti di sini ada 4 poin. Yang pertama melalui bakteri, terus kedua virus, yang ketiga itu parasit, dan yang keempat itu jamur. Jadi dari 4 poin ini ada dalam bisa terinfeksi dari cairan, terus dari makanan gitu. Terus mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah itu AIDS? Jadi di sini adalah agregat imun defensin syndrome. Jadi agregat ditularkan dari orang ke orang, sedangkan imun adalah berbicara tentang sistem kekebalan tubuh. Terus defensin adalah tidak berfungsi dengan baik, sedangkan sindrom adalah kumpulan tanda atau gejala dari AIDS. Ya, jadinya kita lihat secara umumnya AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh manusia. Terus poin ketiga, jadi cara penularan HIV itu ada 2 poin. Yang pertama lewat cairan darah, terus kedua penularan melalui cairan kelamin. Jadi kalau kita lihat tentang penularan melalui darah itu ada 3 poin. Tadi yang saya bilang bahwa HIV itu bisa tertular yang pertama melalui transfusi darah, terus kedua pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersamaan. Poin yang ketiga pemakaian alat suntik yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai secara bersamaan. Jadi 3 poin ini tadi transfusi donor darah, terus kedua pemakaian jarum suntik, terus yang ketiga pemakaian alat suntik. Terus poin yang kedua penularan melalui cairan kelamin. Yang pertama itu melalui hubungan seksual tanpa kondom. Ketika misalnya kita melakukan hubungan seksual tanpa kondom itu sangat terinfeksi. Terus poin kedua tuh vagina seks, terus oral seks, anal seks. Jadi tempat penularan HIV itu dari melalui cairan kelamin itu ini 3 poin. Ya, vagina seks, oral seks, dan anal seks. Terus kita lihat ini penularan melalui ibu yang HIV kepada anaknya. Jadi pasti Bapak Ibu pasti bertanya, apakah ibu hamil itu bisa tertular kepadanya atau tidak? Jadi sini ada penularan dapat terjadi selama proses kehamilan. Yang pertama proses kehamilan, terus kedua proses persalinan, dan yang ketiga itu proses menyusui. Jadi kemungkinan penularan kepada bayi adalah sekitar 25-30%. Jadi kalau Bapak-Bapak bertanya apakah ibu hamil bisa tertular kepada janinnya, jadi itu bisa dari 3 poin tadi itu Bapak.
Terus ini kita lihat perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Jadi mungkin bapak-bapak pernah mendengarkan cara penularan HIV itu dari HIV ke AIDS itu berapa lama? Yang saya tahu di sini itu sekitar 2 sampai 3 tahun Pak. Itu yang saya pernah dengar Pak. 2 ya, jadi baik, terima kasih Pak. Jadi menurut kesehatan itu bahwa penularan HIV ke AIDS itu sekitar 3 sampai 10 tahun ya, mungkin itu. Terus selanjutnya virus HIV adanya di mana? Pasti bapak-bapak bertanya, kira-kira HIV itu ada dalam tubuh itu ada di mana? Ya di sini dijelaskan bahwa virus HIV terdapat dalam sel darah putih yang berada di yang pertama itu ada cairan darah, terus kedua air mani, yang ketiga cairan vagina, yang keempat air susu. Jadi dalam tubuh manusia itu jadi tempatnya virus itu ada 4 hal: cairan darah, air mani, terus cairan vagina, dan air susu itu. Terus selanjutnya di sini AIDS yang tidak menular itu ada 7 poin. Pasti bapak bertanya, apakah AIDS itu tidak bisa menular atau tidak? Pasti bapak mendengar mitos. Misalnya pasti bapak pikir bahwa kalau berjabat tangan itu bisa kita itu tertular HIV. Tidak. Jadi sini dijelaskan AIDS tidak menular melalui 7 poin. Yang pertama itu ciuman. Jadi ciuman itu HIV tidak tertular. Terus kedua pelukan. Pelukan tidak menular. Terus yang ketiga menggunakan toilet secara bersamaan. Jadi di sini tidak menular. Terus yang keempat tentang sentuhan atau salaman. Jadi berjabat tangan itu tidak menularkan HIV. Terus yang kelima menggunakan alat makan secara bersamaan. Jadi tidak menimbulkan atau tidak menularkan virus. Terus gigitan nyamuk. Yang terakhir itu kita tinggal serumah dengan orang yang tertular HIV. Jadi itu tidak ada dampak untuk penular HIV. Terus resiko terhadap penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku. Ada 3 poin. Jadi risikonya itu yang pertama suka berganti-gantian pasangan. Jadi kalau bapak-bapak misalnya berganti-gantian pasangan, berarti ini terjadi risiko infeksi HIV. Terus poin kedua tidak menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual, berarti bapak tidak menggunakan kondom itu jadi termasuk dalam risiko tinggi untuk penularan HIV. Terus yang ketiga penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan menggunakan bersama-sama. Jadi ketika menggunakan jarum suntik bersama-sama itu berisiko tinggi untuk penularan HIV kepada bapak-bapak. Terus di sini kita lihat pencegahan HIV. Di sini pencegahan ada 5 poin. Yang pertama itu salah saya bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Jadi bapak-bapak yang belum menikah itu dari kesehatan dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Terus kedua saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV. Jadi bapak-bapak harus setia dengan satu pasangan yang tidak terinfeksi. Terus kedua jika melakukan hubungan seksual pada kita harus menggunakan kondom. Jadi bapak-bapak harus menggunakan kondom ya. Terus poin yang keempat dihindari penggunaan jarum suntik. Jadi dianjurkan kepada bapak untuk tidak melakukan jarum suntik secara bersamaan. Terus poin yang kelima hindari memakai alat-alat yang tidak steril. Mungkin itu cara pencegahannya bapak. Terus ini ada lagi pertanyaan, apakah saya terinfeksi HIV? Jadi pasti bapak-bapak, bagaimana kita untuk mengetahui apakah saya terinfeksi HIV atau tidak? Jadi sini ada caranya, ada 3 cara. Yang pertama itu melalui tes darah untuk melihat adanya tindakan antibody HIV atau proses VCT. Jadi voluntary screening, rahasia, sukarela, dan jelas tujuan.
Jadi misalnya orang yang terinfeksi HIV itu kita tidak memaksa untuk harus tes untuk mengetahui terinfeksi HIV atau tidak. Jadi bersifatnya sukarela dan mempunyai tujuan yang pasti. Terus poin kedua, tes HIV tidak boleh dipaksa. Tadi saya bilang bahwa tes HIV tidak dipaksa, Bapak. Terus poin ketiga, kita lihat di sini ada undang-undang yang mendasar bahwa keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 38 tahun 2004, masyarakat tidak boleh mewajibkan adanya tes HIV secara mendalam atau tes HIV secara wajib bagi pekerja buruh dalam proses rekrutmen. Jadi bapak-bapak itu, jadi kita tidak kenapa kita sekarang itu tidak memaksa untuk harus semua tes HIV, karena ada undang-undang dasar, undang-undangnya ada. Jadi dia sistem sukarela. Jadi yang terakhir itu tentang pengobatan. Pasti bapak-bapak apakah HIV itu sudah ada obatnya atau tidak? Jadi sini di dalam pengobatan itu dijelaskan bahwa sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Jadi sampai saat ini belum ada obat yang untuk menyembuh totalkan HIV. Jadi sini obat yang sekarang ada yaitu ARF. Jadi antiretroviral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangannya virus dalam tubuh. Jadi hanya saja ini adalah sebuah terapi untuk menghambat perkembangan virus dalam tubuh kita. Terus terapi ARF memberikan kesepakatan pada ODH untuk hidup lebih produktif. Jadi hanya sebagai terapi saja ya Bapak-bapak. Terus di sini paling terakhir itu perlukah menjauhi ODH, yaitu orang dengan HIV atau AIDS. Jadi sini kita dianjurkan bahwa setiap orang dengan HIV atau AIDS masih mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. Jadi bapak-bapak harap ketika misalnya kita mendengar tetangga yang tertular HIV, jangan kita pernah untuk mendiskriminasikan atau kita menjauhi. Karena tadi di sini sudah dijelaskan bahwa mulai ciuman, pelukan, menggunakan toilet bersama, terus berjabatan tangan, menggunakan alat makan bersamaan, terus tinggal serumah dengan orang yang tertular HIV, itu tidak menular sama sekali. Jadi yang penularan yang tepat adalah dari 3 poin itu: transfusi darah, pemakaian jarum suntik, terus pemakaian alat tusuk yang menembus kulit. Jadi itu ya Bapak-bapak, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Sebelum saya mengakhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya pasti bapak-bapak sudah paham semua tuh. Ya, paham. Ya, jadi baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya melakukan permohonan maafan. Jadi mungkin hanya itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Berapa menit? Dari 13. 哎。13.